أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kemudian digabung dengan guru kita Syekhuna Badruzaman haul yang ke-53. Alhamdulillah yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 17 Syawal, alhamdulillah dengan kondisi mungkin kita semua memaklumi, alhamdulillah baru hari ini kita bisa laksanakan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin, yang terhormat Haji Yakut Khalil Qaumar, Menteri Agama Republik Indonesia, dan yang terhormat Syekhul Muqaddam Thariqah Tijaniyah Jawa Barat Syekh Ikhyan Badruzaman. Alhamdulillah marilah kita sama-sama mulai acara haul guru kita Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani yang ke-214 dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan akhwat yang saya hormati, adapun susunan acara pada hari yang berbahagia ini, yang pertama adalah sambutan. Yang pertama sambutan nanti insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Syekhul Muqaddam Thariqah Tijaniyah Jawa Barat Syekh Ikhyan Badruzaman. Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Khalil Qaumar, mohon maaf. Kemudian terakhir sambutan dari yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin. Dilanjutkan dengan tausiah dalam rangka Haul Akbar ini. Untuk tidak mengurangi kebahagiaan, kita lanjutkan untuk sambutan yang pertama kepada yang terhormat Syekhul Muqaddam Thariqah Tijaniyah Jawa Barat Syekh Ikhyan Badruzaman. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Khalil Qaumar yang saya hormati, para masyayikh Thariqah Tijaniyah, para muqaddam Thariqah Tijaniyah, para imam hailalah yang saya hormati, Tijaniyin, Tijaniyat yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka Haul Akbar
Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dengan haul Syekhuna Badrul Zaman yang ke-52. Sekalipun mungkin pada kesempatan ini kita melaksanakan haul pada masa pandemi, tapi ya alhamdulillah tanpa mengurangi khidmat kami kepada beliau-beliau, para guru-guru, kami melaksanakan ini dengan acara mungkin secara kuantitas ya terbatas, tapi insya Allah secara kualitas tidak mengurangi makna haul atau makna mahabbah kita pada guru kita, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan madad Syekh Muhammad radhiyallahu anhu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dina campurnya imannya bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Biasana kan haul beliau itu dina kalau mupami nilik tina naon waktos ngantunkeun nyata dina kaping genep Ramadan. Alhamdulillah kamari dina sasi Ramadan kamari aya haul akbar oge nya secara serentak se-Jawa Barat. Alhamdulillah tahlil akbar dilaksanakan. Ya kemarin puasa mampan teu mungkin ngariung kamari alhamdulillah, tapi dilaksanakan alhamdulillah. Tak mungkin secara naon ping 17 awal biasanya kita bisa melaksanakan haul naon awal akbar Syekh Ahmad Tijani dan Syekh Badrul Zaman. Tapi dalam kondisi pandemi ini ya kita harus taat prokes juga kan segala macamnya. Jadi kita membatasi secara kuantitas. Tapi sekali lagi tanpa mengurangi makna haul kita, mudah-mudahan kita dapat madad Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, amin ya Allah alamin. Kemudian dalam hal yang menyangkut peran Syekh Ahmad Tijani dalam pengembangan tarekat, mungkin pada hari ini sudah berkembang mungkin puluhan negara ya, ratusan negara di dunia ini, dan masuk ke Indonesia itu kalau melalui Sayyid Ali At-Thayyib Mufti Syafi'iyah di Madinah Al-Munawwarah. Itu beliau datang ke Indonesia sekitar tahun 1924. Tapi mulai nampak ada Tijaniyah, tarekat Tijaniyah di Indonesia itu sekitar tahun 1927-28 sekitar itu. Dan Syekh Badrul Zaman mengembangkan tarekat Tijaniyah pada sekitar tahun 1935. Nah itu. Alhamdulillah melalui beliau khusus Jawa Barat itu perkembangan tarekat Tijaniyah berkembang hampir seluruh kota di Jawa Barat. Bahkan mungkin melalui sanad beliau sekarang sudah berkembang sampai ke Jambi ya, Lampung, kemudian Aceh, Jawa Tengah juga banyak melalui sanad beliau. Nah ini satu hal yang perlu kita syukuri, bahwa perkembangan Tijaniyah di Indonesia khususnya melalui sanad Syekh Badrul Zaman telah berkembang secara pesat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dan mengamalkan wirid-wirid Tijaniyah. Amin ya Allah ya alamin. Tentu dalam pengembangan tarekat Tijaniyah pada tahap awal mungkin tergampangnya tidak mudah pada tahap awal mengembangkan mendakwahkan tarekat Tijaniyah. Sebab tarekat Tijaniyah masuk ke Indonesia kan pada ya sekitar tadi awal abad 20, yang tentu sebelumnya sudah berkembang pesat tarekat-tarekat yang lain. Itu tarekat Tijaniyah mungkin tarekat paling akhir kira-kira masuk ke Indonesia, gitu kan. Nah tentu tantangan-tantangan yang mungkin banyak, alhamdulillah bisa diatasi sampai hari ini. Kemudian ada sebuah patut kita catat bahwa mungkin dalam metode pengembangan tarekat Tijaniyah Syekh Zaman itu kan sangat kondisional. Mungkin kalau pada tahap awal gitu kan, beliau lebih mengembangkan bahwa Tijani itu bagian dari tarekat yang bersumberkan kepada sunnah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
Bahkan satu hal yang menarik bahwa definisi toreka, definisi tasawuf yang dirumuskan oleh Syekh Tijani itu begitu menyeluruh, begitu komprehensif. Misalnya Syekh Tijani mengatakan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, at-tasawuf huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi bidzohiri wal batini min haitsu yardo la min haitsu tardo. Wa tasawuf itu imtisalu, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah, bidzohiri wal batini, secara lahir dan batin, min haitsu yardo la min haitsu tardo, sesuai dengan ridha Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Itu definisi tasawuf yang mungkin begitu luar biasa, maksudnya menyeluruh. Penekanan aktivitas lahir dan batin, amal lahir dan batin, luar biasa. Jadi intinya tasawuf itu syariat gitu lah, kira-kira begitu. Tasawuf itu syariat. Nah kemudian bahwa metode yang dikembangkan oleh Syekh zaman pada tahap awal itu lebih lebih penekanan aspek-aspek syariat. Misalkan Syekh zaman pada tahap awal menulis buku buku kaifiat wudu, ya kan, kaifiat sholat, kemudian risalah mu'taqadat ala madhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari wa Abi Basir al-Maturidi. Nah, jadi sekitar fardu ain dan aspek-aspek tauhid. Nah, sebenarnya hal menarik, kenapa gitu kan? Kan Syekh zaman pada tahap awal sebelum beliau mengembangkan Tijaniyah, itu kan terlebih dahulu mendalami ilmu hadis, Quran, fikih, ushul fikih. Bahkan ketika beliau di Mekah, beliau berguru kepada Sayyid Ali Maliki. Beliau belajar mazhab Malikiyah. Kemudian belajar fikih mazhab Syafi'iyah kepada Sayyid Umar Hamdan. Jadi ketika pulang di Mekah itu beliau mendalami dua pemikiran mazhab, yakni Malikiyah dan Syafi'iyah. Sekalipun beliau itu sebagai pengamat Syafi'iyah, tapi dalam kapasitas keilmuan beliau menguasai dua pemikiran mazhab, Malikiyah dan Syafi'iyah. Gitu. Nah sehingga ketika pulang ke sini, yang pada studi di Mekah yang pertama 2 tahun di Mekah, pulang ke sini, nah itu beliau waktu itu kan mengembangkan model-model pengembangan tarjih. Kan pada tahap waktu itu namanya kontra antara pemikiran fikih itu masih ramai waktu itu kunut, masalah bismillah, masalah usolli, masalah muludan, segala macam masih ramai waktu itu, masih para tantangan sengit. Nah ternyata waktu itu di Biru diadakan sebuah tarjih, dikumpul dari Persis misalkan ada, dari PSI ada NU ada, beliau zaman sebagai hakimnya, karena beliau menguasai betul dalam pemikiran mazhab. Jadi sebagai pertama ada semacam tarjih. Jadi kumpul ulama-ulama yang yang pro dan kontra tentang satu masalah. Nah beliau sebagai hakimnya waktu itu. Nah karena tadi latar belakang keilmuan beliau. Ya. Nah kemudian hal semacam itu menjadikan sebuah sebuah hal yang menarik gitu. Di satu pihak beliau dalam hal-hal yang menyangkut itu sebagai seorang Syafi'iyah, pengamat Syafi'iyah tulen, tapi begitu toleran gitu, karena beliau memahami pemikiran-pemikiran mazhab yang lain. Nah kemudian beliau mengembangkan Thariqat Tijaniyah, tentu panjang ya, lalakonnya panjang teman. Thariqat Tijaniyah tentu sederhana. Sehingga waktu itu banyak orang yang mengatakan kenapa kita di zaman sebagai fuqaha tulen, fuqaha yang sangat tulen fuqaha, tiba-tiba mengembangkan Thariqat Tijaniyah tiba-tiba. Nah itu karena rakyat, para ulama negara itu karena rakyat.
tiba-tiba seorang puku hatulen tiba-tiba ngembangkan tore gitu kan, termasuk yang siror kan, yang siror ya mungkin paman dari pihak ayah yang siror di Al-Huda kaget kenapa baru zaman buat ngembangkan torokat gitu kan, padahal seorang puku hatulen. Nah mungkin hal itu terkait dengan kasab beliau gitu kan, kasab beliau setelah setelah istioroh menyangkut naon terkait tijannya apa terkait tijannya, ternyata beliau dalam istioroh tersebut mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan sampai 3 kali beliau meyakinkan bahwa kembangkan tijannya, ada semacam perintah gitu kan, perintah mengembangkan tijannya langsung dari Rasulullah SAW sampai 3 kali perintah itu. Dan akhirnya ya beliau diberi izin memberikan talqin jadi kamelan jadi mukodam ya itu oleh Sayyid Ali At-Thayyib. Nah, dari situ berkembanglah terketinya di mana? Di Jawa Barat. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu karena beliau latar belakang sebagai fuqaha, makanya metode pengembangannya juga bagaimana menerapkan syariat dalam koridor tasawuf gitu. Jadi tasawuf itu ya syariat gitu. Maka yang menyangkut fardu ain, menyangkut tauhid dan lain-lain gitu. Nah kemudian hal yang menarik juga misalkan menyangkut model pengembangan jihad, misalkan ada juga jihad waktu itu kan harus diakui, terutama waktu zaman revolusi. Nah waktu itu bang kondisional, waktu revolusi itu diberi istilahnya kholwat apa ya? Ini jelema di ruang wiridan itu, terus digali deui. Setelah itu di mana? Dikirimkan ke mana? Medan pertempuran. Dikirim seperti di kholwat, kirim ke medan pertempuran. Jadi naon? Di kholwat heula. Nah itu beliau begitu perhatian besar kan pada saat menyangkut kebangsaan ini. Nah itu jadi di kholwat heula, geus di kholwat dikirim ke medan naon? Pertempuran. Nah itu jadi dalam konteks perlawanan dan penjajahan, mungkin zaman mengembangkan 2 metode, lahir dan batin. Itu kan lahir dan batin. Jadi kholwat kan metode batin itu kan. Bagaimana membangun semangat jihad di para mujahidin waktu itu dalam melawan mengusir penjajah waktu itu. Dan beliau senantiasa kan dikejar-kejar, diudag-udag gitulah, udag-udag. Nah sering ketika misalkan ngungsi dari satu daerah ke daerah, hijrah dari daerah, kita datang ke hiji daerah, kadang-kadang kata karak sajam, karak istirahat sajam, diundang deui buru-buru, kudu ini deui. Ternyata jegur ditembak di bawah waktu itu. Nah jadi pendekatannya kasap gitu. Ya bukannya pendekatan lakukan saja. Jadi 2 spiritualitas dan pemikiran-pemikiran. Jadi taktik perang dan taktik spiritual itu penting dalam persoalan mengusir penjajahan waktu itu. Nah mungkin ini mudah-mudahan jadi contoh bagi kita bahwa dalam melakukan segala hal kita juga harus ada imbang antara naon lahir dan batin dalam segala hal saya kira. Jadi perimbangan masalah politik segala macam juga ada. Jadi masa perjuangan tadi jadi penggabungan lahir dan batin. Jadi mudah-mudahan di terkait dalam hal ini dari situ perannya gitu kan, merumuskan sebuah metode pengembangan batiniah dalam konteks kebangsaan ini. Nah gitu mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia, mungkin dalam acara haul ini sedikit akan misalkan sekitar kebiasaan saya butuh zaman misalnya. Berarti sepengetahuan saya mungkinnya tiap hari itu setelah setelah revolusi setelah aman itu di sukti kaputing teh terlepas tina kitab itu. Terus ketika Kang Dadang nyaut, "Dang cenah apa teu nyaho pasar." Teu nyaho pasar maksudna naon? Teu pernah naon? Teu pernah ka pasar gitu. Jadi jeung kitab seperti isuk tapi kan naon? Jadi lahirlah talipan-talipan gitu kan, talipan-talipan.
talib jeung kitab we. Itu nyawa pasar, nah gitu. Tapi tadi teh tidak berarti cicing ketika ada sebuah pergerakan mah masuk gitu kan. Kemudian ada yang menarik tuh ketika itu kan. Jadi Quran teh jadi bagian tina naonnya? Bagian tina keseharian. Jadi lamun bade kulem teh ngaos Quran. Tak ketika di tengah-tengah misalkan lilir, Quran ngorongna tadi. Nuluikeun naon dibaca. Gitu. Kulem deui. Misalnya deui Quran deui gitu tah. Nah, jadi wallahu alam kumaha tanya. Nah, ari Rasul mah inna ayatana mani walayanamu Rasul eta mah. Tah ieu mah pada tingkat naon? Pada tingkat nu palih dieu nya. Ulama wa rasul anbiya na eta mah. Tadi ketika kula maos Quran, naon teh nanti? Lilir. Quran deui nuluykeun tadi. Nah itu berarti sebagai saksi gitu nya. Ibu jeung abu. Jadi Quran jadi bagian tina kekuatan intelektual beliau. Nah, ieu mah sakitu we nya sederhana bangun. Sebagai sambutan yang mudah-mudahan buntenan sarajeng nama urang sing istiqomah ini kan dalam amal-amal tarekat tijaniyah. Oke, insyaallah pangintenan urang senantiasa naon komitmen dalam perjuangan. Da insyaallah di Garut teh ngaran ijtima tepan pabrang-abrang itu ketika kopi dia teh kan jelema teh jadi naranyakeun habeunarnya ke ijtima ketika aya haul teh